Shalom, sahabat. Selamat datang kembali di channel ini, mengupas ayat Alkitab. Kali ini, kita akan mengupas Markus 7 ayat 19 yang sering disalahpahami. Benarkah Yesus bilang semua makanan sudah halal? Yuk, kita cari kebenaran bersama. Mari kita baca ayat intinya. Markus 7 ayat 19. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Pertanyaannya, apakah ini berarti semua makanan haram kini boleh dimakan di Perjanjian Baru? Untuk tahu jawabannya, kita harus lihat konteksnya dengan saksama, karena ayat ini tidak berdiri sendiri. Markus 7 ayat 1-5 menceritakan orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem menegur murid Yesus. Apa masalahnya? Mereka melihat murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu tangan yang tidak dibasuh, sesuai adat Yahudi. Ayat 3-4 menjelaskan, orang Farisi dan Yahudi tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu, karena adat nenek moyang. Jadi, yang mereka persoalkan bukan jenis makanan, melainkan adat pembasuhan tangan. Mari kita pikirkan, Yesus, muridnya, orang Farisi dan ahli Taurat, semua paham hukum Taurat tentang binatang halal dan haram. Jika murid Yesus makan makanan haram, bukankah Farisi akan menegur jenis makanannya? Bukan cuma tangan yang tidak dibasuh? Ini bukti makanan mereka sudah halal. Mana yang lebih bahaya? Makan makanan haram atau makan dengan tangan tidak dibasuh? Tentu makanan haram. Tapi Farisi tidak menyinggung isi makanan mereka, karena makanannya sudah sesuai Taurat. Jadi, konteksnya adalah adat, bukan mengenai hukum halal dan haram. Kembali ke Markus 7 ayat 18-19, Yesus bilang, apakah kamu juga tidak memahami? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, melainkan ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Apa maksud Yesus? Bukan membolehkan makanan haram. Yesus beri prinsip, makanan yang sudah halal tidak menajiskan, baik dimakan dengan tangan dibasuh atau tidak. Kebersihan tangan tidak menentukan kekudusan. Tidak ada makanan haram, yang ada binatang haram. Makanan adalah sesuatu yang layak dimakan, sudah halal. Dalam bahasa Ibrani, halal adalah tahor, yaitu bersih, dan haram adalah tameh, yaitu kotor. Binatang haram, seperti babi atau seafood yang tercatat di Imamat 11, tetap kotor setelah Yesus mati. Habitat dan sifatnya tidak berubah. Tuhan tidak melarang kita makan enak, tapi melindungi kita dari yang kotor dan merusak tubuh. Markus 7 ayat 20-23 bilang, apa yang keluar dari hati orang, itulah yang menajiskan. Pikiran jahat, percabulan, keserakan, kejahatan, ini yang menajiskan, bukan makanan. Orang Farisi fokus pada adat, tapi hati mereka licik mencari kesalahan Yesus. Yesus menegur mereka, dosa ada di hati, bukan di tangan atau makanan. Yesus tidak membenarkan makanan haram, tapi ia menegaskan perintah Allah lebih utama dari adat manusia. Jadi, Yesus tidak bilang semua makanan haram jadi halal. Semua makanan halal, artinya makanan yang sudah halal, tetap sah, dengan atau tanpa adat pembasuhan tangan. Dosa ada di hati, bukan di luar. Renungkan, sudahkah hati kita bersih? Like, subscribe, dan share untuk sebarkan kebenaran ini. Shalom, sampai jumpa lagi.